Ji, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Reni. Beliau keliling dunia, kalau saya cuma beberapa aja. Ji, saya izin share Ji, karena waktunya juga mau izin. Ji, apakah sudah terlihat suara maupun videonya Ji? Ampun, Ampun, sip. Ji. Ji, matur nuwun. Saya juga mohon maaf, ini saya di luar, saya di dalam mobil karena tadi ada tugas untuk ini nopo nerima pasrah lamaran adik sepupu saya. Ji, matur nuwun, ini tugas diberikan kepada saya oleh Mas Jain untuk kita bicara mengenai pandemi Covid ini, dan semoga nanti bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita bersama. Sahabat sekalian, ini adalah yang secara waktu itu 2020 diestimasikan inilah pergerakan dari pandemi Covid yang membuat ini orang-orang bidang ekonomi dan bisnis. Sehingga saya melihat ini sebagai satu sudut pandang yang lain daripada kita yang orang kesehatan. Oh ya, lebih dulu saya matur, saya sebenarnya bukan ahli epidemiologi, saya sebatas belajar epidemiologi dari kurikulum standar FK saja, jadi mohon maaf kalau nanti yang punya di bidang epidemiologi untuk dikoreksi. Ini dulu pandangan dari teman-teman di bidang ekonomi bisnis, gambarnya seperti ini harapannya. Mereka memang memberitahukan akan ada fase di mana ada first shock, kemudian ada after shock, ada sebagainya, dan memang tidak selesai sekali. Jadi ada gelombangnya. Ini dalam pandangan teman-teman ekonomi. Dan di estimasi waktu itu bahwa vaksin akan mulai ada di awal 2021. Ternyata tidak jauh salah juga, mulai Desember 2020 ada beberapa negara sudah memulai vaksin. Kita juga memulai di awal 2021 Indonesia ini. Jadi demikian. Nah, nanti kita lihat bagaimana apakah betul di 2021 akan turun dan 2022 akan semakin menurun. Yang disebut oleh mereka sebagai full recovery to new normal. Sementara saat ini kalau dalam perhitungan mereka orang bisnis termasuk dalam fase plateau after vaksin. Jadi kasusnya cenderung untuk menetap tapi tidak langsung hilang. Itulah yang dalam perspektif teman-teman di bisnis ekonomi. Nah, ini dalam perspektif kita di data kesehatan, ini saya hanya ngambil mewakili ya. Jadi ada yang rata-rata dunia, ada yang mewakili Eropa, Amerika, Australia, Asia maupun Afrika. Secara umum memang kita lihat bahwa yang menarik ini yang ada di Eropa dan Amerika itu memang kasusnya meninggi dan mereka sudah menghitung sebagai melewati gelombang ketiga dalam bahasa mereka ya, sudah melewati gelombang ketiga. Sebetulnya kalau slide-nya belum berpindah, Dok. Oh, belum berpindah. Oh, jadi sewu, apa saya yang salah, Ji? Sedap. Saya ulangi, Ji, saya ulangi sewu. Saya ulangi. Ji. Sekedap. Dereng ketinggal. Sampun. Ji. Sampun berubah, ya? Sampun. Oh, Ji, matur nuwun, Ji. Jadi ini adalah gambaran dari secara data secara menapa di dunia ini tentang data COVID. Belum Sudah dibesarkan, menghitung. Dok. Oh, belum dibesarkan. Iya. Sedap. Ini saya tuh, ini kayaknya saya ngagak yang salah. Sedap nyun sewu, saya ulangi dari depan aja ya biar tidak ada yang bermasalah ya. Ini kalau di luar jadi agak repot ya. Sampun ageng dereng Mbak Yeni, Mbak Reni. Sampun. Nggih. Semoga tidak salah lagi. Sampun ageng nggih, baik. Nah, ini adalah gambaran. Jadi dunia sudah menghitung sebagai gelombang ketiga. Sebetulnya gelombang ketiga mereka itu dihitung kemarin di awal 2021 sebetulnya. Yang ini, yang di awal 2021 yang sampai bulan Februari ini mereka sebenarnya menghitung sebagai gelombang ketiga sebetulnya. Dan yang sekarang ini terjadi ini memang masih khawatir apa ini akan menjadi gelombang berikutnya atau tidak. Tadi juga ada sini singgung sedikit, saya ingat sedikit di awal tadi, mulai ada peningkatan lagi sekarang di Eropa. Jadi saat ini, tapi sepanjang kita lihat ini sudah mulai turun lagi juga. Ini dalam bahasa orang ekonomi tadi adalah plateau fase after vaksin. Jadi setelah vaksin muncul itu akan ada muncul fase plateau. Jadi seperti mendatar begitu. Mendatar dalam arti tidak mendatar betul, ya, cuma maksudnya naik turunnya sedikit begitu. Sana. Ini secara gambaran secara dunia seperti ini. Nah, ini dari segi kita bicara mengenai excess mortality, yaitu terjadinya peningkatan angka kematian melebihi rata-rata angka kematian 5 tahun terakhir. Untuk membuktikan apakah betul pandemi COVID ini benar-benar menimbulkan masalah secara kesehatan. Ini adalah kita lihat memang betul terjadi suatu excess mortality, baik yang terlaporkan maupun yang diestimasikan. Yang terlaporkan sudah meningkat, artinya angka resmi laporan sudah meningkat dibanding 5 tahun terakhir rata-rata. Secara estimasi apalagi
lebih meninggi lagi kalau estimasinya sebetulnya. Ini kalau secara mudah dibuat begini, ini adalah reported, ini adalah angka kematian yang biasa selama ini. Ini yang reportednya ada, ini yang estimatednya. Jadi estimatednya sudah lebih tinggi daripada laporan sekarang ada ini. Dalam bahasa lain ini ada sedikit di sini. Jadi ini official global, jadi laporan resminya itu 4,9. Ya, tadi kita lihat 4,9 juta. Disebutkan juga oleh Dr. Razin tadi. Tapi secara estimasi kita bahkan ini sebetulnya mungkin kita ini sampai ke level entah 2 kali, 3 kali, bahkan hampir 4 kali lipat dari laporan sebenarnya. Nah, ini artinya menunjukkan memang kalau sebagian orang mengatakan bahwa apakah betul ini pandemi, kita melihat dari sisi bahwa inilah risiko dampaknya besar sekali dengan jumlah kematian ini, sehingga akhirnya kita lihat ini tidak hanya bicara mengenai jumlah kasus, tapi juga bicara mengenai efeknya terhadap bidang-bidang baik kesehatan, sosial, ekonomi, politik, bahkan keamanan akhirnya ikut terpengaruhi oleh karena ini semua. Ini angka yang saya lihat baru saja dari pagi sudah 244 juta, sudah hampir 5 juta orang meninggal. Walaupun sebetulnya angka proporsi kematian sebetulnya cuma dalam tanda kutip ya 2,03% dibandingkan SARS dan MERS yang satu kelompok tadi. Data MERS itu 34,4, SARS itu 9,6. Hanya kasusnya itu hanya MERS hanya 2.500-an, SARS hanya 8.000 dunia. Sementara kita sudah ini berlipat, entah ini sudah berlipat dibanding MERS ya, ini lipatnya sudah 200.000 kali ibaratnya dibanding kasus MERS-nya. Nah, ini yang terjadi. Akibatnya kerugian menjadi sangat tinggi. Nah, bahkan disampaikan bahwa COVID itu telah menimbulkan biaya kesehatan yang timbul dan biaya ekonomi yang timbul karena COVID itu sudah melampaui ini semua kerugian akibat bencana alam, natural disaster di selama 20 tahun terakhir itu rata-rata sudah kalah dibanding yang timbul kerugian oleh karena COVID ini. Ini sekali lagi juga bahasa orang ekonomi ya. Jadi saya coba ikuti ini karena bahasa orang ekonomi. Sehingga betul sekali bahwa COVID akan berakibat tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga sosial, ekonomi, bahkan politik dan keamanan. Mau tidak mau kita akui itu terjadi. Jadi kalau mohon maaf sekali, saya tidak bisa menjawab pertanyaan apakah betul COVID itu konspirasi, apakah sebagainya. Tapi saya mikirnya begitu sederhana aja. Kalau konspirasi kok ya lucu men. Yang konspirasi siapa? Apa dia tidak ikut rugi oleh karena situasi ekonomi seperti saat ini. Ini cuma logika saya tidak mau debat soal itu. Jadi ke sana. Nah sekarang Indonesia sudah menetapkan ini estimasi resmi pemerintah kita dan skenario yang kita buat, yaitu menjaga dua hal. Dok, maaf, slide-nya nggak bergerak, Dok. Apa ya, kok aneh? Slide-nya. Bentar. Ini sepertinya there is something wrong ya dengan ini. Ngeten mawon, daripada susah, daripada nanti malah jadi bingung, saya buat ngeten Mbak Rini ya, biar tidak terjadi kebingungan karena tidak muncul. Saya buat ngeten mawon tidak usah slideshow nggih. Mungkin lebih kelihatan bahkan. Ngeten mawon nggih, ngeten nggih. Nah, ngeten mawon daripada malah bingung. Nah, inilah posisi berarti. Ini posisi kita seperti ini. Ini posisi kita. Jadi posisi kita seperti ini saat ini. Wah, tapi ya jadi nggak enak juga. Bentar. Kalau nun sewu. Ini kok jadi nggak enak semua karena di luar. Bentar nggih. Saya coba ulang, makanya biar supaya jelas ke penjenengan dan semoga tidak ada yang salah caranya nggih. Sekedap saya ulangi lagi dari awal sekali lagi, nanti kalau tetap tidak bisa juga ya sampun, kita akan menyerah untuk menggunakan cara biasa. Saya ulang lagi menika sudah betul seperti ini ya. Ngaten, cuman ini kalau saya berbesar penjen jadi tidak kelihatan Mbak Rini. Ini masih kelihatan ya? Masih kelihatan. Ya, tapi kalau saya gitu aja nggak apa-apa. Betul, saya pindah ke slide berikutnya begini kelihatan betul? Enggak. Oh enggak. Enggak berpindah. Oh ya sudah. Pun ngeten mawon nggih kita kecanggihan. Iya enggak tahu ini. Kecanggihan. Iya mungkin ini saya yang salah mungkin ya. Ngeten mawon. Sudah, sekarang kelihatan nggih? Kelihatan. Kalau saya pindah semoga juga kelihatan. Kelihatan juga? Nah, kelihatan. Nah, sampun sudah ketemu sekarang. Jadi ini kita bagi dua Indonesia itu. Kita bicara survive atau life, jadi menjaga kehidupan, dan livelihood atau menjaga jadi menjaga hidup atau menjaga kehidupan. Inilah keseimbangan kita ambil, menjaga sisi kesehatan di titik atas dan sisi ekonomi sisi bawah. Kita akui bagaimanapun pandemi telah membuat ekonomi kita sangat merosot. Ya nggak usah bicara soal ya, GDP sebagainya, saya nggak tahu lah. Tapi intinya adalah ini estimasi Indonesia turun banget. Nah kita berharap sebetulnya mulai tahun 2021 di pertengahan itu efek vaksin mulai terasa, mulai terasa sehingga akhirnya kasusnya bisa kita turunkan, kita tekan turun, sehingga ekonomi bisa naik.
Ini memang posisi kita seperti ini, memang kita berharap. Nanti kemudian di tahun 2022 kasusnya semakin terkendali, kita punya kesempatan untuk kembali menaikkan lagi ekonomi kita, ya menggiatkan lagi. Ini seperti dalam slogan kita kan Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh begitu ya. Ini seperti ini harapannya tumbuh. Jadi nanti tahun 2024 itu kita berharap sudah kembali pada posisi seperti sebelum COVID. Ya ini harapan indah kita begitu. Kalau semua ini berjalan dengan baik seperti ini. Nah, sekarang kita lihat seberapa capaian kita untuk saat ini posisi kasus kita. Ya, kelihatan Mbak Rini ya, berubah ya setelah itu pun ya. Sampun, Ya, baik, alhamdulillah. Ini posisi kita ya saya ngambil karena kemarin yang muncul ya, karena laporan ini kan belum resmi muncul. Ini laporan kita seperti ini. Ini kalau saya cerita bisa banyak, tetapi tidak usah kita bahas sekarang ya. Ini sisinya lain nanti. Yang kita sekarang merasakan turun kasus kita. Kasusnya turun. Walaupun dengan catatan memang kita ini masih dalam titik yang harus hati-hati. Kenapa begitu? Kalau kita lihat sekarang ini posisi kasus baru harian kita memang turun. Tapi ingat, kita pernah melampaui rata-rata dunia di bulan Juni-Juli kemarin, dan sekarang kita turun di bawah rata-rata dunia. Turun sekali. Nah, turun sekali ini terus terang kalau dari segi kami, saya memandang minimal bahwa kita harus hati-hati pada jebakan karena merasa aman. Karena sebetulnya menurut saya kita masih belum cukup mampu untuk menggambarkan besar volume pandemi kita dengan tepat. Nanti saya akan simak di belakang. Nah, angka kematian juga sudah ikut turun, alhamdulillah masih tetap di bawah dunia. Tapi kita lihat sekarang, bagaimana kita lihat kita bandingkan dengan Singapura. Singapura itu dari awal dia sempat naik, terus dia tekan kasusnya, turun di bawah kita terus begitu. Sampai kemarin kita Juni-Juli meningkat pun mereka cuma meningkat sedikit, terus langsung turun lagi. Tapi sekarang ini Singapura memang tinggi kasusnya, meninggi. Nanti kita jawab di belakang mengapa. Kita turun sekali. Hanya pertanyaan menariknya adalah, walaupun ini Singapura meninggi, tapi sebenarnya angka kematiannya meningginya tidak seberapa, tidak sebanding dengan peningkatan kasusnya. Artinya ketika kasusnya meningkat sekali, ini angka kematiannya ternyata dia ini bahkan kemarin sempat di bawah kita. Sekarang aja mereka agak di atas kita ya, karena sudah semakin banyak kasus yang dibuat. Mengapa begitu? Karena ini memang beda. Memang ada beda ceritanya. Singapura itu termasuk negara yang menerapkan zero case strategi dalam menghadapi pandemi COVID. Sehingga begitu ada kasus, mereka berusaha menekan sampai nol betul ibaratnya. Sampai nol betul ibaratnya. Sampai mereka mendapati angka penularan itu mendekati nol betul. Nanti begitu ekonomi kita gerakkan sedikit lagi, dia kasus naik lagi, tekan lagi terus begitu. Selalu begitu. Jadi lockdown terus begitu, berulang-ulang begitu. Lockdown berulang-ulang. Nah, kita mengambil strategi adalah gas dan rem. Berimbang. Tadi itu life and livelihood, hidup dan kehidupan. Kita jaga antara kesehatan dan ekonomi kita jaga, maka kita selalu pada titik di mana kasusnya tidak pernah betul-betul rendah. Kasus kita cenderung untuk selalu ya berusaha, yang penting tidak tinggi begitu. Yang penting tidak tinggi begitu terus, bertahan terus, kalau naik sedikit terus sedikit kita pertahankan. Kita hanya sempat gagal waktu itu sebetulnya, kalau saya melihat sebenarnya kita sempat naik di sekitar bulan September 2020 dan di Januari 2021 dan kemarin terakhir Juli-Juli 2021. Ini sebenarnya naik ini. Nah, ini kita turun. Nah, secara kajian kita, mengapa Singapura seperti ini? Karena dia lockdown, sehingga kasusnya tidak banyak. Tidak banyak orang yang sudah pernah kena infeksi dan punya antibodi. Kita sebaliknya. Kita menduga, secara ilmiah kita menduga, ini mohon tidak dibawa kemana-mana ya. Dia menduga bahwa sebenarnya kasusnya itu melebihi ini sebetulnya. Sehingga akhirnya penduduk kita sudah banyak kena antibodi. Akibatnya kita bisa punya antibodi sekarang. Sementara Singapura karena zero strategi maka ditekan betul. Nah, yang seperti zero strategi ini juga terjadi pada misalnya di Selandia Baru maupun di Australia. Kita bersama ditekan betul sehingga akhirnya sekarang mereka ketika mulai dilepas sedikit naik tinggi. Karena belum banyak orang kena, belum banyak punya antibodi. Ini yang terjadi. Nah, ini posisi kita sekarang karena tadi saya sebutkan kita belum punya kemampuan tes yang cukup, maka akhirnya sebenarnya kita itu masih meraba gajah tentang besarnya pandemi kita. Satu sisi, nanti kita belum tahu persis berapa sih besar pandemi kita karena kita masih kurang. Tapi sisi lain, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sekali lagi, entah bagaimana kita sudah banyak yang kita duga itu punya antibodi alamiah. Ya entahlah ini apapun lah, yang penting seperti itu yang kita dapatkan sehingga akhirnya kita, walaupun testing kita masih kurang, ternyata kita melihat kasusnya turun. Tentu kita harus syukuri itu, apapun di balik itu alasannya. Walaupun secara ilmiah agak sulit dijelaskan, tetapi secara apapun kita syukuri itu semua. Nah, seharusnya kita punya tes yang cukup untuk kita bisa memotong sebetulnya, supaya akhirnya jelas berapa ukuran pandemi yang kita potong. Ini yang kita belum bisa lakukan saat ini. Nah, ini posisi kita terkait dengan vaksinasi yang kita lakukan untuk menjadi game changer, yang mengubah posisi kita.
kita harus katakan terus terang bahwa kalau vaksinasi belum kita mulai bulan Januari, mungkin Juli-Juli kemarin itu situasinya jauh lebih berat daripada yang kita alami. Ya, walaupun dengan segala caratannya, kita sedih dengan beberapa sejawat kita yang meninggal, tapi ya di sisi lain kalau kita lihat saat ini belum ada vaksin, mungkin akan lebih berat lagi. Itu yang kita khawatirkan. Nah, ini posisi kita di dunia sekarang terkait dengan posisi kita tentang pencapaian persentase penduduk yang divaksinasi. Sebenarnya kita tuh sudah memvaksin banyak, 170 juta lebih sudah kita suntikkan. Tapi karena penduduk kita besar, maka memang posisi kita masih agak rendah dalam hal berapa cakupan kita. Yang sudah full vaksinasi adalah sekitar 23,58%. Yang baru sekali vaksinasi satu kali dosis adalah 16,37. Total orang yang pernah menerima vaksin minimal sekali itu hampir 40%. Hampir 40%. Walaupun sebenarnya kita sudah menyuntikkan hampir ini. Ini posisi dalam arti jumlah orang. Jumlah orang ya yang telah memperoleh vaksinasi itu lengkap 65, parsial 45, total 110. Ini yang kita sudah suntikkan. Artinya sebenarnya kita sudah nyuntikkan sebanyak ini sebetulnya. Sebanyak, maaf ya, angkanya enggak sejujurnya. 175 jutaan saat ini sudah kita suntikkan secara total. Hanya penduduk kita besar sehingga kita tetap secara persentase kita masih agak di bawah yang lain. Nah ini yang posisi kita. Nah apapun itu kita lihat sekarang ini target yang mau kita raih sebetulnya bahwa harusnya di Oktober kita sudah mencapai target 2,5 juta suntikan per hari. Saat ini kita baru diangkat sekitar 1,5-1,6 juta per hari. Ini dalam 7 hari terakhir ya, itu angkanya adalah 1,5 hampir 1,6 juta per hari. Nah dengan angka ini sebetulnya kita masih butuh waktu sekitar 5 bulan untuk bisa mencapai 75% orang itu sudah divaksin. 5 bulan memang. Sebetulnya sesuai dengan target pemerintah awal dulu juga saya Maret 2021. Cuman karena situasi kita berusaha mempercepat ke 1 tahun. Nah, maka targetnya ke 1 tahun sebetulnya. Akhir tahun nanti kita berharap 100% dari 208 juta target vaksin sudah tervaksin minimal sekali. Itu akhir 2021. Yang sudah 2 kali, harapan kita 62. Cuma lihat tadi bahwa kita baru mencapai angka tadi bahwa kita baru mencapai ini 23 yang sudah lengkap dan total 60%. Ini yang menuju ke 100%, targetnya ke akhir 2021. Ini yang mencapai target ada harapannya 62%. Apakah kita bisa? Ya tentu ini perjuangan tidak mudah, tapi ya kita harus berusaha. Karena apapun nyata harus kita akui bahwa vaksin tetap berpengaruh besar terhadap terjadinya penurunan kasus. Nah, kasus memang vaksin mulai akan berefek signifikan sudah melewati angka 40%. Tadi kita baru mencapai 23% yang sudah 2 kali. Walaupun untuk yang sekali sudah total sudah 40%-an yang minimal sekali, tapi yang full 2 kali baru 23 hampir 24%. Itu kita masih kurang. Nah, kalau ini kita lakukan, maka minimal kita berharap nanti bahwa akhirnya kita nanti itu akan posisi seperti ini harapan kita. Ya, harapan kita seperti ini. Bahwa saya termasuk berpendapat ini kita sudah melewati gelombang ketiga. Pertama di Agustus September 2020, walaupun saat itu yang rasakan baru rumah sakit. Masyarakat belum karena tes kita masih kurang. Januari masyarakat mulai merasakan. Tes kita mulai naik. Tes kita itu mencapai naik bagus baru bulan Januari. Setelah itu kita sebenarnya masih turun terus secara PCR. Walaupun seolah tinggi karena antigen. Ini yang agak salah kaprah. Nah kemarin kita Juni sudah meningkat pesat. Harapan kita karena kita mulai vaksin mulai tinggi juga, kita akan dapat nanti skenario yang kedua ini harapan kita. Jadi sudah 1, 2, 3, ini sekitar Juli kemarin, harapan kita nanti Desember memang akan ada lonjakan. Tapi kita berharap lonjakannya tidak tinggi, artinya lonjakannya cukup kecil sehingga kita bisa tetap atasi dengan sistem kesehatan kita. Harapan kita seperti itu yang harus kita sampaikan. Walaupun sekali lagi sebetulnya laporan kita yang sehari sudah mengatakan di bawah 1%, angka positivitas sebetulnya kita secara akademis ya ini tidak bersyukur. Secara akademis kita agak khawatir dalam hitungan kita sebenarnya masih di angka sekitar ya antara 4-6% sebetulnya. Kalau kita betul-betul menghitung secara PCR betul dan secara metodologis. Sekarang ini kita mendapatkan angka di bawah 1% karena kita menggabungkan antara antigen yang banyak itu dengan PCR. Sehingga akhirnya kita merasa ini ada risiko bias. Tapi lah kita syukuri sama-sama. Jadi terakhir ini yang saya menjawab pertanyaan awal tadi, kita sudah sampai sini COVID kita di Indonesia dan di dunia, bahwa dunia sekarang ini pun kenapa Singapura berani melepas, UK berani melepas kasusnya tinggi karena memang mereka sekarang membuka, tidak lagi zero strategi dipertahankan tapi dilepas dengan keyakinan bahwa kalaupun ada itu nanti kasusnya akan ringan, bisa tangani di rumah sakit. Itu yang harapannya. Hanya akhir-akhir ini Singapura agak gelisah karena kemudian ternyata mulai banyak kasusnya sehingga kemampuan rumah sakit juga akhirnya mulai terkuras. Akibatnya kematian meningkat. Ini kita lihat ini bagaimana akan merubah strategi atau tidak. UK juga begitu. Sekarang muncul satu varian baru, tetapi kita masih menduga ini masih dalam sub delta, bukan varian yang
betul-betul baru, tapi masih bagian dari Delta. Nah, Indonesia semoga betul ikut yang skenario kedua ini. Nanti masih ada risiko untuk lonjakan, tetapi semoga sudah tidak lagi setinggi gelombang-gelombang sebelumnya. Ngaten, terima kasih sedikit yang kami sampaikan. Nanti kita terus dalam proses diskusinya. Matur nuwun Mbak Rini, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.